Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabili Fadila Ajis dengan NIM 452000258 dari kelompok 6. Kelompok 6 beranggota ada Samuel Agustinus, Sandriana, Srikaton Atsa Sabats, Syahri Ramadan Himawan. Definisi privasi. Privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, dan berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi, tetapi sulit untuk didefinisikan. Secara garis besar, privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri atau bebas dari gangguan atau gangguan. Privasi informasi adalah hak untuk memiliki kendali atas bagaimana informasi pribadi Anda dikumpulkan dan digunakan menurut Asosiasi Profesional Privasi Internasional. Di sebagian besar dunia, privasi dianggap sebagai hak asasi manusia. Misalnya, warga negara Uni Eropa memiliki hak atas martabat. Mereka menghormati hak individu atas kehidupan pribadi, untuk bertindak tanpa paksaan, dan untuk mempertahankan kendali atas informasi pribadi mereka sepanjang sejarah. Ras dan kelompok orang telah dianiaya karena karakteristik afiliasi, kepemilikan, atau kepercayaan mereka. Pemerintah, entitas bisnis yang kuat, penjahat, dan organisasi yang penuh sering kali berusaha mendapatkan informasi pribadi sehingga mereka dapat memfitnah individu dan mengontrol atau memanipulasi massa. Privasi telah menjadi salah satu pelindungan yang digunakan untuk melindungi orang dari viktimisasi yang tidak adil. Bagaimana pendapatmu tentang kebijakan privasi saat mendaftar untuk suatu aplikasi? Menurut saya, kebijakan privasi dalam mendaftar sesuatu aplikasi sangatlah penting karena mencakup hal-hal seperti akses atau koreksi informasi pribadi dan pengakuan serta persetujuan. Tidak hanya itu, ada 5 penyebab jika data privasi kita bocor. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan atau bullying secara online. Pelindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam diskusi itu, Kemenkominfo juga membeberkan 4 tujuan dibuat rencana undang-undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang kini masih digodok dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan ke DPR. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Alasan terakhir, secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin dalam Deklarasi Universitas tentang Hak Asasi Manusia 1948 Pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 Pasal 17. Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya. Jelas, Samuel. Bisakah kita menjaga privasi dalam dunia digital? Yang pertama, periksa pengaturan privasi di jaring sosial. Apabila Anda memiliki akun sosial, Anda mungkin akan terkejut betapa banyak data pribadi dalam jejaring tersebut dapat dilihat oleh siapa saja di internet secara default. Karenanya, disarankan untuk selalu memeriksa pengaturan privasi Anda. Bisa dengan membagi informasi mana yang dapat dibagikan kepada orang asing dan untuk teman, atau bahkan tidak ada orang selain Anda. 2. Jangan menggunakan penyimpanan umum untuk informasi pribadi. Membagikan segala sesuatu pada jaringan sosial tidak pernah ada batasnya. Jangan menggunakan layanan online yang dimaksud untuk menyimpan informasi pribadi Anda. Misalnya, Google Dokumen bukanlah tempat yang ideal untuk menyimpan daftar kata sandi, dan Dropbox bukan tempat terbaik untuk pemindaian paspor atau kecuali disimpan dalam arsip transkripsi. 3. Hindari pelacakan. Ketika mengunjungi situs web, browser akan menggunakan banyak hal hingga riwayat selancar Anda. Pengiklanan penggunaan informasi tersebut untuk melacak dan menargetkan Anda dengan iklan. Anda perlu menggunakan alat khusus seperti Kaspersky Internet Security untuk menghindari pelacakan internet.
Bagaimana cara mengontrol privasi kita? Menurut pendapat saya, kita bisa menjaga privasi dalam dunia digital dengan tidak sembarangan mengizinkan apapun dari notifikasi-notifikasi yang masuk. Pada aktivitas online terdapat fitur untuk menelusuri topik, tanggal, dan produk. Kita bisa menghapus aktivitas tertentu secara permanen atau bahkan seluruh topik yang tidak ingin dikaitkan dengan akun. Dengan melakukan hal tersebut juga melakukan salah satu cara untuk mengontrol privasi kita. Untuk menghindari dari kejahatan media dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan ketika kita menggunakan media sosial dan internet. Berikut adalah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. 1. Blokir profil dari pencarian publik. 2. Batasi siapa yang dapat menemukan Anda melalui pencarian online. 3. Batasi apa yang dapat dipelajari orang tentang Anda melalui pencarian di internet. 4. Logout setelah setiap sesi. 5. Jangan bagikan kredensial media sosial. 6. Jangan terima permintaan pertemanan dari orang yang tidak dikenal. 7. Jangan klik link yang mencurigakan. 8. Jaga peraturan privasi profil media sosial Anda pada tingkat yang paling dibatasi khususnya untuk umum. 9. Ingat bahwa informasi yang tersebar di beberapa postingan, foto, status, komentar, dan lain-lain banyak tentang Anda untuk memungkinkan penipu mencuri identitas Anda dan menipu Anda maksimal saat berbagi apapun secara online. Cari contoh kasus pelanggaran privasi di dunia digital dan apa pendapat kalian tentang kasus tersebut. Facebook aplikasi dan pelanggaran privasi pada bulan Oktober 2010. Facebook mengaku dengan gamblang bahwa beberapa aplikasi yang melekat padanya seperti Texas Hold'em dan Farmville ketahuan membagi data individu pengguna, termasuk nama pengguna dan nama teman pengguna. Data itu dibagi ke pengiklanan. Investigasi yang dilakukan Wall Street Journal menguak pelanggaran privasi di Facebook dan waktu itu diduga ada 10 juta pengguna Facebook yang kena getahnya. Angka itu termasuk sejumlah pengguna Facebook yang menggunakan peraturan privasi secara ketat. Singkat cerita, Facebook berhadapan dengan masalah serius ketika mereka mengalihkan nomor ID pengguna ke perusahaan iklan yang biasanya terjadi ketika pengguna melakukan klik iklan pada November 2011. Facebook bermasalah dengan US Federal Trade Commission karena beberapa insiden terkait dengan pelanggaran privasi pengguna. Sejak itulah mereka setuju untuk diaudit oleh pihak ketiga secara rutin selama 20 tahun. Menurut pendapat saya, Facebook juga merupakan aplikasi yang bersifat publik. Maka dari itu juga kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Kita harus berteliti dengan apa yang akan kita bagikan atau share. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.